Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillah wa khairul asma fil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Sama-sama membaca bismillah 5. Apa tujuannya? Tak lain dan tak bukan supaya kita hafal. Dan saya mohon sungguh belajar hafal dan mengamalkan. Mengingat pentingnya fadilah dan khasiat yang nyata, Bismillah 5 ini dapat melindungi diri kita, keluarga kita semua daripada sesuatu yang tidak diingini. Sebagai pelindung selamat daripada kecelakaan jalan raya, kehilangan barang, perompak, dan semua sesuatu yang kita tidak suka. Baca, insyaAllah semua dalam bukunya yang menghafal, lihat dalam kitab Routine Publication halaman 53 ataupun dalam buku yang warna oranye. Ada juga kalau oranye itu ada yang dengan romanesnya. Itu doa pilihan. Semua sama-sama dengan tawadhu tunduk. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu fama kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amalkan pagi sebelum matahari terbit. Sekali itu. Dan sebelum, kalau ada sempat lagi, petang sebelum matahari terbenam, insyaAllah. Lebih-lebih kalau kita sedang drive, sedang memandu, kita pergi jalan kerja, kemana pergi, lebih nanti kita makan angin berenang, pergi luar negeri, itu baca. InsyaAllah terlindung, terselamat daripada sesuatu yang tidak diingini. Baiklah, kita sama-sama melihat dalam kitab tafsir Juz Amma, tinggal kurang 14 surah saja, sebab sekarang masuk ke surah Al-Adiyat yang ke-100. Al-Quran itu 30 juz mengandungi 114 surah. Berarti kurang 14 kalau malam ini tamat. Hadirin hadirat sekalian, lihatlah halaman 227. Surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah. Maknanya turun di Makkah Al-Mukarramah. Jumlah ayatnya 11 ayat sahaja. Maksudnya Al-Adiyat itu bermakna kuda. Kuda apa? Kuda perang. Kuda yang lari kencang. Kuda perang yang memang tingitan, peliharaan khusus, yang itu memang dimiliki zaman-zaman Nabi dahulu sudah ada. Dan sahabat-sahabat sampai kepada zaman menggunakan transport, menggunakan itu kuda kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan terada.
agak-agak baca saja. Kalau ada salah sedikit, insya Allah karena ini belajar dimaafkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Manusia menjadi kafir, manusia menjadi kikir, bakhil, kedekut, tamak kepada harta, di antaranya. Yang pertama, surah ini menerangkan berkenaan kuda perang yang lari kencang. Wal adiyati dhabha, makna dia demi kuda bersedegut, kuda perang yang kencang, yang lari kencang dengan termengah-mengah waktu bernapas. Kuda itu kalau sudah kencang termengah-mengah, dia punya sound napasnya kuat, sudah diketahui. Falmuriyati qadha, yang kedua demi kuda kencang dengan berapi-api kukunya. Makna dia kuda itu mencetuskan api, keluar api karena pukulan kakinya diintakkan ke bumi, keluar api. Dan kuda itu ada sandal. Kata sandal lah. Sandalnya bukan sandal jepun, itu sandal dan besi, ya, dari besi. Jadi kalau dipukulkan ke batu atau dia berjalan dia keluar api. Itu telah diketahui. Jadi supaya kita perhatikan kenapa itu sampai begitu hebat. Baiklah. Al-Mughirati subha, demi kuda kencang yang menerjang waktu subuh. Ini yang ketiga, ini kuda yang menyerang dengan tiba-tiba
pada waktu pagi sebelum matahari terbit. Fa'asarna bihi naq'a. Yang ketiga, yang keempat, maka menghamburkan dia dengan kencangnya itu debu. Maksudnya debu, menerbangkan debu. Saking kencangnya sampai debu itu tebal. Kita tahulah, mungkin di padang pasir itu banyak pasir, sehingga kalau ada kuda itu lalu sambil mengeluarkan api-api melalui kakinya dan debu-debu pun terbang. Begitu. Ini coba kita perhatikan. Berikut yang kelima. Fawasatna bihi jam'a, maka lalu diterjangnya waktu subuh itu oleh kumpulan musuh, yakni menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh diserbu. Ini perang. Fawasatna bihi yang ini 5 ayat ini cukup ini berkenaan sudah. Baru Allah Ta'ala terangkan berkenaan manusia itu yang bakhil. Ada kena dengan bahasa Allah Ta'ala bersyukur, dia megah dengan memiliki kuda dan lupa Tuhan, sehingga kekayaan yang dimiliki menyebabkan dia jadi tamak dan bakhil. Innal insana liwabbihi lakanud. Itu yang berapa? Yang katakan sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya tidak berterima kasih. Bracket kufur. Kufur ini mengingkari nikmat. Bukan kufur karena dia tak percaya, tapi tidak mengucapkan terima kasih, melupakan pemberian Allah. Sebab kafir macam-macam. Ada kufur amali. Kufur amali itu kafir karena tak beramal, ingkar, tidak mengerjakan sholat. Dia muslim tapi enggan, malas, langsung tak sholat, itu kufur amal. Walaupun dia percaya Tuhan tapi tak sholat, maknanya kufur amal. Yang kufur betul, kufur i'tikad, itu langsung ada percaya, itu tak bilang tak bisa itu. Tapi yang ini kufur nikmat. Kufur nikmat ini pun timbul ke Allah. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah itu kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhanmu telah mengisytiharkan kepada kalian, jika kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Maknanya bersyukur itu mengundang nikmat. Kalau tak bersyukur menghilangkan nikmat. Dan bersyukur itu mendatangkan happy, kebahagiaan, keceriaan, merasakan pemberian Allah walaupun sedikit nampak besar. Sebaliknya, wala in syakartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, jika kamu kufur nikmat, ingkar, melupakan pemberian Allah, tunggu tanggal mainnya, cepat atau lambat. Maka Allah Ta'ala ada bertindak, sama ada ditarik balik ataupun lain-lain cara. Itu urusan dan kehendak Allah Subhanahu. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang Rasul yang mempunyai tahta, mempunyai harta, dan mempunyai kerajaan yang paling besar, mempunyai ilmu luar biasa, sampai paham bahasanya semut, bahasanya angin diperintah dia tunduk, jin lagi takut, semua bahasa tahu. Dan dia mempunyai harta yang berlimpah-limpah tak terkira.
tapi dia tidak pernah melupakan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya dan nikmat yang diberikan kepada ibu bapaknya. Itu diabadikan dalam Quran. Karena bersyukurnya kepada Allah, walaupun dia mempunyai harta yang berlimpah-limpah dan kekayaan, tahta dan sebagainya, dia katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah Tuhan. Dalam buku warna grey ya, ya. Hebat itu. Diterangkan dalam surah An-Naml, surah Semut. Kenapa dinamakan surah An-Naml? Sebab itulah semut waktu dia menginstruksikan kepada rekan-rekannya, masuklah kamu kepada sarang dan rumahmu. Sebab Raja Sulaiman sebentar lagi dia naik kuda, takut kamu semuanya kena injak-injak. Nabi Sulaiman mendengar dan bersenyum. Kata bersuruka, maka Sulaiman itu senyum karena mendengar teriakan minta instruksi daripada ketua semut. Maka senyuman Sulaiman itu berharga. Kok paham? Ibu pernah belajar bahasa semut enggak? Ya, pernah tahu bahasa angin. Tapi dia walaupun demikian, dia tak mengatakan, oh saya kena banting tulang peras keringat, inilah aku jadi kaya. Tak, dia katakan hada min fadli Rabbi. Inilah anugerah Tuhanku. Dan dia tidak begitu sama maknya. Sulaiman, ya bunayya, wahai Sulaiman, jangan engkau banyak tidur malam. Kalau kamu banyak tidur malam, niscaya kamu akan miskin di akhirat walaupun kaya di dunia. Nabi Sulaiman tidak pernah kunting sembahyang malam karena nasihat daripada ibunya. Wah, itu orang hebat. Oh, kalau sekarang dah kaya, mana nak kau malam? Tak bisa. Datang masjid pun tak pernah. Tak kaya nanti ada pangkat. Baru bahasa berapa bahasa tahu dah tak mau sembahyang malam. Dan diabadikan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat ke-19, ya. Dari surah An-Naml Anda baca ayat itu, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Subhanallahu azim. Hebat itu. Ya Allah, tolonglah aku. Yang pertama, dorong aku, ilhamkan aku untuk aku senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku ini. Wa ala walidayya. Dia tak satu, tapi nikmat yang engkau anugerahkan kepada ibu dan bapak. Hebat. Dia tak lupa bapak. Itu pasal dia hebat, berberkat. Inilah perlu ditahuladani. Jangan mentang-mentang kita jadi kaya, banyak pangkat, lupa bapak. Allah. Mana lebih hebat dengan Nabi Sulaiman? Apa pangkat awak? Berapa banyak hartanya yang ada? Itu supaya kita mau paham contoh yang Allah berikan, contoh supaya kita memberi menjadi satu renungan, pelajaran, teladan dan sebagainya. Baik, baca itu bagus pun. Kalau kita sembahyang surah Fajar, baca Rabbi Audi. Dalam buku apa ada? Dalam buku Amalan Rutin ada. Dalam buku yang hijaunya ada. Dalam buku mana-mana semua ada. Ya Allah, ini pun ada kan? Ada. Ada. Rabbi Audinya ada. Dalam halaman 34, tengok di situ. 345 ada. Itu Rabbi Auzi'ni. Dan dua sebetulnya. Satu dalam surah An-Naml ayat 19 dan satu lagi surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu hampir sama untuk keturunan pula. Apa dia? Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala shalihan tarda wa aslih li. Yang ini tadi wa adkhilni bi rahmatika wa aslih li. Betulkanlah, damaikanlah, perbaikilah fi dzurriyyati. Betulkanlah hal ihwalku dan keturunan anak cucuku, betulkan, damaikan, sempurnakan fi dzurriyyati
Inni tutu ilaika wa inni muslimin. Ini bagi orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Ingat ya sama bapak. Kita ada rumah tangga, ada anak. Doa untuk diri, untuk anak dan orang tua. Orang tua mesti dikaitkan kan dulu kita ada hari ibu. Itu perlunya kita paham tentang ada syukuri waliwalidayka. Bersyukurlah kau kepadaku kata Allah. Dan jangan lupa juga kau mesti berterima kasih kepada ibu bapak. Betul tak? Kalau tidak, maka dipadam barokahnya oleh Allah. Tidak akan makan sinar wajahnya kalau tidak mengenang jasa ibu bapak. Bapak ini semua punya mata. Ada. Ibu punya mata. Nah, semua punya mata. Angkat tangan tak punya mak. Dia tak punya mak, keluar dari mana dia? Keluar dari semua. Semua manusia punya mak. Cuma mak kita ada yang sudah meninggal. Maafkan, saya pun yatim juga. Mak saya yang meninggal, bapak aku meninggal. Saya yatim bu. Ya, kesian Ustaz Jatim, Jawa Timur. Jatim bukan yatim. Jatim, Jawa Timur. Allah saja. Allah Akbar. Tapi kita walaupun mana tak ada, kita mesti kenangkan katanya. Bacakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu perintah Allah dalam surah Al-Isra. Dalam buku amalan rutin juga setaruh daripada senarai salat tahajud 3 kali. Awal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Karena berkat amalkan itulah saya barokah. Itu saya diajarkan oleh Syekh Muhammad Anas bin Malik lagi. Itu sudah waktu saya dalam usia 11 tahun. Saya dekat dengan Kiai. Mana-mana belajar saya dekat Kiai. Tak pernah jauh. Kalau belajar, tolong sikit saya buka depan. Tak pernah buka belakang sana. Maafkan Pak, kita nak singgung awak ya. Allah, saya tak mau sembunyi kat demo-demo. Saya buka depan. Biar disuruh baca pun tak apalah. Sudah. Tapi bahkan kalau kiai pulang, saya angkat dia punya sandal, kita angkat dia buku, kita angkat semua apa yang kita perlu. Wallah. Karena itulah saya ilmu ekstra banyak dari kiai. Nah, itu sebabnya. Jadi kiai kata, kau baca ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah kiai. Jadi satu waktu saya masih susah sekali. Donatir. Dia katakan, kamu baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pas itu baru kau jalan Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim. Itu sudah lama terbentang jalan menuju jalan yang lurus. Alhamdulillah. Itu merupakan asma ataupun ayat Quran, doa Rasulullah yang membawa kejayaan Islam. Kalau awak nak berjaya, baca itu, insya Allah berjaya. Dalam buku ini, ya kan? Halaman berapa? Halaman 40. Buku warna emas, doa saja buka itu. Bagus, itu dari guru saya langsung. Wallah, itu Pak Ustaz. Waktu saya susah sampai saya boleh katakanlah bolehlah kan berjaya juga. Alhamdulillah, bukan kita. Wallah, demi Allah kita tidak boleh tidak orang punya buku. Kita memang berjaya langsung semua. Itu besar barokah walaupun sedikit. Kira salah kita hafal baca saja lah. Pokoknya kita kalau menggunakan bahasa Arabnya origin itu pahala. Sebab itu merupakan ibadah. Tadi ada tanya Pak Ustaz, boleh tak kita berdoa dengan bahasa Melayu? Bapak jawab? Boleh. Ibu jawab? Boleh. Gunakan bahasa apapun boleh. Allah pun paham bahasa Jepun, bahasa Taiwan, bahasa mana-mana bahasa Tuhan pun paham. Berjuta-juta bahasa di dunia ini, bahasa daerahnya Tuhan paham. Ya. Tetapi berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab yang original dari Rasulullah dan Al-Quran itu bukan ibadah. Masalah diterima apa boleh, wallahu a'lam. Kalau manusia tak boleh memastikan diterima doanya, walaupun bahasa apa sekalipun.
Jadi bahasa kita, bahasa Melayu boleh kita berdoa dengan bahasa Melayu. Masalah diterima tak terima, Allah saja yang maha. Cuma itu bukan ibadat. Kenapa? Yang ibadat yang original, walaupun tak faham. Walaupun tak faham, tapi yang original, yang asli itu ibadat. Ibu tahu bahasa Yasin tak? Tahu maknanya tak? Bela sikit ya. Bapak tahu bahasa Yasin tak? Pandai kan? Tapi tahu maknanya tak? Tahu sikit-sikit lah. Bohong kalau mengatakan tahu semua. Bohong besar. Walaupun awak tak tahu bahasa Melayunya, membacanya itu satu huruf dibalas 10. Yasin 20 dapat. Wal Qur'anil Hakim. Wawu, lam, qaf, ra, wal Qur'an. Ra banyak tu. Kalikan 20. Allah Akbar. Hebat. Apalagi sampai innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Hatta itu apa sudah habis apa Yasin? Tak boleh kira pahalanya. Pasal satu huruf dapat 10. Walaupun tak faham, dapat sebab itu ibadah. Kalau faham, lagi power, membantu lagi keusahaan. Walaupun kita tak faham, tapi khusyuk, tawadu, itu ibadah. Kalau orang sembah itu bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Boleh bahasa Melayu tak sebenarnya? Bahasa tak boleh? Apa tak boleh tak faham kita bahasa? Walaupun tak faham, sembahyang itu mesti bahasa Arab, tak boleh bahasa lain daripada yang original. Itu ibadat, tak boleh kita suka-suka. Kalau bahasa Melayu boleh, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, dengan segala pujiannya. Bahasa tak ada dia ajar itu. Walaupun kita sembahyang tak faham maknanya, itu ibadat. Baca doa yang original itu ibadat. Kalau faham, dapat masa lebih. Kalau faham dengan tafsirnya, itu excellent. Jadi ada peringkat dia. Iya dong, kan tak sama. Jadi jangan kita sudah pakai bahasa Melayu saja. Boleh, tapi bukan ibadat. Kalau kita baca ibadat itu. Kalau kita misalnya kita sebelum manusia tak tahu ngaji Quran, kita dulu tak pernah Al-Quran. Ngaji pun tak banyak. Ada tahu ni? Alhamdulillah. Ini peluang untuk ibu bapak menabung akhirat. Ya, ibu bapak, niatkan untuk ibu juga, bapak kita, ya, ingat. Allah, semoga Allah berikan tambahan balasan apa dengan sebaik-baik balasan insyaallah. Innal insana liwabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid. Kita panjang sedikit tadi lebih keluar topik hujan supaya kita menekankan pentingnya kita bersyukur kepada Allah dan kepada ibu bapak kita. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu yang ketujuh. Dan sesungguhnya dia atas kandungan itu menyaksikan, maha mengetahui, maha mengetahui segala apa yang ada pada diri itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil
Karena cinta sangat pada harta. Maksudnya memang antasir semuanya memberi pengertian. Manusia itu sangat kuat cintanya, terlalu kuat tarikannya kepada harta. Itu semua manusia. Maka perlu kita didik dengan apa? Tasawuf. Hubbud dunia sangat dilarang. Cinta dunia, raqsul khati'ah, puncak dari segala kesalahan. Kita disuruh cari harta untuk menampung hidup, kos hidup kita, untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan dan segala sesuatu untuk akhirat. Itu tujuannya. Bukan untuk berfoya-foya, terus kita lupakan kepada tujuan asal. Manusia apabila dilamun oleh harta, dia tak akan merasa puas. Kalau dia minta satu, dapat satu, misalnya dapat satu, dia nak dua. Kalau dapat dua, nak tiga. Kalau dapat tiga, kalau orang ini dibeli satu lombok emas, kata Rasulullah, dia akan cari lumbung yang kedua. Setelah pada kedua, dia akan cari lumbung yang ketiga. Tidak, manusia tak akan cari lumbung setelah makan tanah. Betul? Bila makan tanah? Dah, innalillah. Semua manusia kembali ke berat tanah. Walaupun kaya macam manapun, yang di dunia kita beli bantal mahal-mahal, nanti mati bantalnya tanah. Kanan kiri dinding atas bawah tanah. Asalnya tanah kembali ke tanah terus menjadi tanah. Nah, itu yang diperingatkan. Jangan lari daripada asalnya. Itu yang diingatkan. Hubbud dunia. Dalam kita ini ada tasawuf pasti. Ada bersama kita tidak? Ini bukan untuk bikin tangkal, ya. Karena baca. Walaupun tak belajar baca itu, di situ ada hubbud dunia. Cinta dunia sangat dilarang. Biar dunia cinta kita tak apa. Bagus ya. Tapi kita jangan cinta. Sebab mencinta itu akan banyaklah akibat negatif. Siapa yang mencintai dunia lebih dari akhirat, dia adalah manusia yang dolal, yang sesat, ba'id, jauh. Kalau cinta dunia yang mana banyak bulan itu. Hayya 'ala shalah, sembahyang tak. Dia tak ingat hayya 'ala shalah. Dia ingat dunia. Subuh bangun bukan ingat Tuhan nak sembahyang, tapi ingat hari ini ada apa. Tengok dalam dia punya handphone. Kemana-kemana. Astagfirullah. Itu kemana cinta dengan dunia. Kau belum sembahyang ke dunia. Gimana? Tidur peringat dunia, besok apa nak buat? Itu cinta sangat dunia. Sampai lupa. Marit-marit. Belum balik rumah. Dunia. Itu yang dimaksudkan. Tugas keagamannya dilupakan. Nah, jadi itulah yang diterangkan manusia. Nah, kalau terlalu tamak, melainkan orang yang terdidik dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dimiliki menjadi satu penyebab menjadi ahli surga. Harta yang dimiliki akan menjadi penyebab menjadi orang yang bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Harta yang dimiliki dapat memperbaiki kehidupan keluarga. Harta yang dimiliki dapat membantu agama. Itu dia amalkan hari-hari. Allah, saya tidak pernah itu selawat. Ada tak selawat? Selawat apa? Okey, di depan bawa buku warna
ungu ya, warna terus apa? Warna apa ini? Ungu ya, iya itu ada. Oh, kalau itu saya amat ada. Artinya harta yang kita miliki itu dapat membahagiakan kita dan bukan sebaliknya. Ada harta bukan membahagiakan tapi sebaliknya menjadi racun, menjadi ketegangan, menjadi perbalahan, menjadi bermacam-macam. Itu harta. Justru ramai orang hartanya hancur karena hartanya banyak sana. Betul tak? Orang yang tak punya income pun happy bagus apa? Jadi ada harta yang mendatangkan musibah kepada kehidupan. Harta yang bagaimana yang bagus? Harta yang membawa kehidupan lebih meningkat mutu hidupnya, dan harta yang dapat memperbaiki kehidupan antara warga dan semua umat, dan terakhir dapat membantu agama kita. Ada dalam kitab itu. Saya tak bawa itu selawatnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bukan. Itu untuk jampi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wahab lana. Ada wahab lana amwalan wasak dan mubarakan ada. Itu saya tak itu dalam ada yang saya sunnah ada. Itu sampai rumah nanti pelajari bagus sekali itu ya, rezekinya makmur gitu, dan hartanya membawa kita semakin bertambah berlimpah-limpah. Nah itu kalau dia dapat membaca itu bagus itu. Kalau tak silap saya jemaah kena rujuk kepada selawat yang umum ya, bawa di hadapan supaya pimpin jemaah baca selawat. Dan itu selamat daripada iri hati. Halaman berapa? Wahab lana amwalan rusak dan mubarakan fiha tusbutus biha ada. Halaman berapa? 117. 117. Oke. Halaman 117 di depan hafatan. Saya dengarkan. Saya tak perlu lepaskan. Pasti saya baca setiap hari. Dan itu yang membawa martabat. Alhamdulillah. Rezekinya mulai berkah. Tidak hilang, tidak ada tipu. Dan itu dapat membantu bikin masjid ya. Dapat berguna. Alhamdulillah. Kata orang itu nak meninggal dunia jadi bermasa adalah rumah sana. InsyaAllah itu tak. Saya tidak ada rumah sana. Ya. Sebab itu keterangan Rasulullah. Yang cuma satu dia punya syarat ikhlas. Membana masjidan ada. Membana masjidan yabtawi wajh Allah. Membana masjid yabtaghi biha wajh Allah. Maknanya siapa yang membangun, membina masjid yabtaghi biha wajh Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah, ikhlas. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah mahligai fil jannah. Kita ikhlas apa? Itu saja. Amwalan. Itu namanya amwalan mubarakan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang satu dulu ada. Bagus. Selawat apa namanya itu? Izzah. Selawat kemuliaan. Saya tak pernah tinggalkannya. Tak hari mesti baca itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang saya amalkan, awak amalkan bisa. Sebab saya baru membuktikan. Dan itu selamat daripada iri hati. Kalau ada orang yang iri hati sama girah matanya pun tidak ada problem apa-apa. Girah berusaha namanya kadang-kadang kalau kita ngira sikit tak nampak orang tak nampak orang senang, dia tak senang, dia punya iri hati. Biarkan dia. Kalau maksa mati duluan dia nanti. Iya, main-main itu. Setelah orang sudah mau diputarkan iri hati kita.
Loh saja. Ini kalau kita ada ilmu, jangan main-main tuh, jangan sembarangan orang ya. Baca insyaallah berkat Allah. Tuan-tuan sudah kita sambung lagi berkenaan tentang tafsiran ini. Jangan kita kedekut, jangan bakhil, jangan tamak. Maka kalau kita baca Bismillah, Masya Allah, pemakana min nikmatin, semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat itu datangnya daripada Allah. Maka baca itu supaya kekal nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitung. Terlalu banyak itu nikmat Allah. Kalau nikmat itu dicabut, kita tak berdaya. Maka disebut Bismillah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Awak sekarang sehat, baik. Kalau dicabut kesehatannya, awak kena pergi ke hospital. Di situ baru awak merasa betapa berharganya orang sehat. Kenapa? Nikmat sehat dibalik-balik. Tak usah jauh-jauh, Pak. Kalau kita demam-demam, kemudian kita punya lidah ini sudah sebal. Kenapa? Selera dicabut. Satu biji nasi itu tidak berharga sama sekali. Nasi satu biji tak ditelan. Nak dengan satu pilih, satu pun tak masuk. Pahit. Makan yang enak-enak, yang patutnya enak, seenak-enaknya, pahit semua. Kenapa? Seleranya dicabut oleh Allah. Betul tak? Sebal lidahnya, tak ditelan. Itu baru nikmat makan sih. Bagaimana kalau nikmat paling belakang nih dicabut sekali tak keluar dia punya air. Hospital lagi. Malunya nes pula angkat, ya. Nes disingkirkan. Apa nak buat terpaksa dah nes, ya. Betapa itu mahal. Baru buang air saja sudah nikmat. Tak buang air, tak nikmat, betul tak? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tak mampu kau hitung nikmat Allah. Baca Bismillah, Masya Allah, kama kana min nikmatin fa min Allah. Baiklah, Bapak sekalian, kita sambung di sini tinggal sedikit saja, yaitu berkenaan fa'ila. Tinggal wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kecintaannya kepada harta terlalu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini ayat ke-9. Buka. Maka adakah tidak tahu manusia itu bila dibongkar apa-apa yang dalam kubur? Ini ingatkan kubur lah, sebab kesudahan manusia masih ke kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu kan mengingatkan kita, jangan kamu lalai, jangan kamu megah-megah dengan dunia sangat. Kamu mesti diantar ke pusat, ke kubur. Hatta hatta zurtumul maqabir. Maqabir itu jamak daripada kubur, bracket pusara abadi, pusara aman. Subhanallah. Itu ya. Jadi diingatkan. Jadi tafsirannya ke sini banyak sambungannya. Kubur itu diingatkan. Afala ya'lamu idza ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Maksudnya bukan kubur itu dibongkar, bukan.
Maksudnya bangkit. Manusia confirm bangkit. Itu balik. Itulah kalau mati terus mati, saya pun tak perlu belajar lah. Tahu semua aja berapa. Karena hidup ini, ya, mati sebentar. Setelah mati, hidup balik. Dalam kubur manusia hidup. Dan nyata lagi setelah hari Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan manusia untuk dibicarakan. Berarti dalam kubur itu bukan tempat yang kekal. Kubur adalah tempat persinggahan daripada min manazilil akhirah. Awwal manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan di akhirat. Ibarat orang salah, dia belum dibicarakan, simpan dulu kajian. Berapa tahun? Berapa? Dan ditetapkan dia, kamu akan dibicarakan. Kalau sabit dengan kesalahan kamu hukum bunuh, hukum mati, itu nanti. Macam itu juga. Jadi kubur disimpan dulu. Nanti kamu bangkit, baru kau bicarakan. Sampai orang dalam kubur mengatakan, bila masanya aku nak bangkit, bila nak bicarakan aku punya problem. Jadinya kalau dibicarakan semakin lepas, tak ada lawyer, tak ada peguam. Kalau di dunia kan ada peguam, ya, ada wakil. Di sana tak ada. Kamu sendiri jawab, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut kamu ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan kamu bercakap-cakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki itulah jadi saksi. Allah, luar biasa. Kaki bisa jadi saksi. Maka Bapak, kalau belajar di mana-mana, ya, itu tempatnya menjadi saksi. Masjid ini jadi saksi. Nanti dari kiamat akan didatangkan bagaikan kapal pesiaran yang penuh dengan berkelip-kelip lampu. Inilah tempat kamu mengerjakan sholat, tempat kamu beribadat, tempat kamu juga belajar. Datang dari kiamat. Masjid Al-Istiqomah. Tapi tentunya seperti ini tuh lain sudah. Begitu juga. Kalau kita mengerjakan sembahyang fardu Allahu Akbar, sembahyang fardu selesai, sunat kita bergeser untuk memperbanyak tempat setelah selesai sembahyang untuk mengerjakan sembahyang sunnah. Sembahyang fardu sini, sembahyang sunat pilih tempat. Tukar dengan kawan ke, atau pindah kalau sudah sejatinya, itu sunat untuk memperbanyak tempat. Semua jadi saksi begitu. Maka kalau kita tengok orang-orang mati syahid, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disembahyangkan, dan hanya dikuburkan saja satu. Jadi walaupun darahnya banyak, tali pinggangnya, kasutnya, songkoknya, topinya, semuanya dibawa ke kubur. Apa tujuannya? Saksi. Saksi sebagai pakaian jadi saksi kepada Allah. Darah jadi saksi. Ada banyak ayat ada yang akan luar biasa nanti. Jadi manusia, kita ingat di sini, setelah kubur itu hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, menuju ke mana sih? Menuju ke satu padang, namanya padang. Disitulah manusia baru kejut. Malaikat pun takut ketika itu, dah berani garang-garang. Kan diterangkan kalau kita mengerjakan membaca sembahyang apa itu. Kalau surah yang ada, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Saffan maknanya berbaris-baris, saffan, malaikat baris-baris. La yatakallamun, tak satu kata pun mengatakan. Semua. Kalau yang rebel itu masih bergerak-gerak manusia. Itu taib, la yatakallamun. Tak satu pun manusia berkata takut kepada Tuhan. Sesuatu itu berbaris. Yauma yaqumur ruh. Setelah roh itu dibangkitkan kembali, sopan la yatakallamu. Semuanya berderet, bersaf-saf.
tak satu manusia pun, tak satu malaikat pun berkata-kata melainkan dengan izin. Ya, surah apa tadi ya? Itu surah Am-Tasa'al, ya kan? Akhirnya innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang bertakwa itu sungguh sangat begitu. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun anggur banyak sekali. Bro, tidak singso untuk anggur berlama-lama dia tusuk. Di surga tidak ada. Wa a'naba, anggur banyak. Tapi maaf, bukan anggur dunia, lain anggur surga. Itu ketenangan ahli surga. Di sana telah diterangkan. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, mangkuk-mangkuk, perabot-perabot rumah. Di sana tempatnya. Jangan timbang-timbang. Ya, insya Allah. Banyak itu ayat. Diterangkan, ingat dia berkata, yauma yaqumur ruh wal malaikah saffan la yatakallamun illa man adina lahu rahman, bahkan orang yang diizinkan Allah Ar-Rahman, itu mungkin malaikat, mungkin pemimpin yang top, dia boleh berkata. Yang lain senyap semua, tak ada sambungan itu ayat-ayat. Ini pembangkitan maut yang dikatakan kubur. Alhamdulillah sekalian, terakhir sekali penerangan ini saya ambil sendiri. Wa usila ma fis sudur. Ini ayat yang berapa? Wa usila ma fis sudur. Itu dan dihadirkan. Maksudnya apa ya? Dihadirkan jelas-jelas apa yang ada dalam dada. Artinya maksudnya dihadirkan dalam dada itu hak lahir yang ada dalam dada, bracket hati. Hati. Iya, penyakit hati. Penyakit hati, obat hati. Dan punya tasawuf. Siapa bilang mengatakan dalam tentara itu tersebut? Daripada mana anda sebenarnya usyuk? Dari mana syukur? Di mana taubat? Itu semuanya senaya dalam tasawuf. Jadi mesti tahu belajar tersebut. Dan ini termasuk banyak ayat yang menerangkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dia katakan apa? Yauma, pada hari kiamat. La yanfa'u malun, harta sudah tidak ada gunanya, wala banun, dan keturunan, anak kamu, cucu kamu, cicit kamu, semua kamu punya kerabat, tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang salim, hati yang bersih. Ya, ini maka hati ini jadi dibongkar nih, hatinya dibongkar, didahkan di hatinya ya. Wa busilan masih sudur, itu saja. Jadi hati punya dibongkar saja. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ini yang terakhir. Ayat ditutup dengan yang ke-11. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan keadaan mereka ketika itu tahu benar. Ya, maha takdahan dia bagi Allah begitu. Jadinya penafsirannya sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui tentang keadaan mereka zahir batin. Cukup sampai di sini saja. Supaya kita tidak jumpa besar di hadapan, saya maafkan akan membaca kitab ini dulu. Atur. Saya katakan tadi jemaah, saya telah berunding dengan pihak masjid Tunggul. Saya punya belajar, insya Allah akan membantu segi banyak kan untuk keperluan bagian dalaman. Tapi
Tapi saya minta kepada ibu itu pengurusi masjid masjid Punggul, itu saya minta bagian yang kekal, yakni batu-batu, mimbar, mihrab, flooring, itu senyalah cetakmu yang sementara sifatnya. Ya. Seperti juga Anda sumbang kepada masjid Al-Istiqomah, itu kekal, pasal dia nak bikin list, bukan nak bikin yang sementara. Tengok lampu tu dah rusak dah. Siapa punya amal tu dah habis dah. Tidak. Siapa nak ganti? Ganti panas juga. Terang kuburnya juga. Tapi ada limit. Dah mati dah, dah rusak. Tapi kalau list, itu batu. Walaupun ada searwah sumbang kepada masjid Istiqomah untuk list, maka tetap ber. Saya minta flooring, saya minta tiang-tiang yang bagus untuk pelajar kita. Siapa yang bermasalah itu kami hadiahkan buku ini sebagai tanda terima kasih saja. Ya, ibu-ibu kalau tak punya uang tak perlu, langsung sumbang pemikiran, sumbang apa? Moral, ya, moral, sumbang apa sajalah. Kadang-kadang ada orang tak punya uang, kita tak paksa-paksa. Tapi tak punya uang tak apa, asalkan punya emas. Kalau cuma ada emas, tengoklah barangkali ada emas yang besar sedikit dijual untuk bikin rumah di surga. Betul tak? Tapi tak punya uang, mana tuan? Sekarang pun alhamdulillah bagus. Kemarin ada orang beli macam emas seperti kapal besar, kemudian rantai, kemudian sini. Alhamdulillah, insyaAllah beribu. Tak apalah ya. Tapi nak mengatakan kita beriman ini memang senang. Semua orang cakap saya beriman, senang, mudah cakap. Tapi untuk sampai kepada taraf yang tertinggi, yakni apa namanya itu, sampai kepada puncak kebaikan, itu tidaklah semudah apa yang kita katakan. Laisa birru an tusallu. Lan tanal birru hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu ayat menggugah kita dan mencabar kita sangat. Siapa yang nak derma benda yang sangat kita sukai, tapi itu ujian iman. Manusia tak akan dipuji oleh Allah sebelum dipuji imannya. Betul tak? Lan tanal birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Semuanya ayat itu, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allahu akbar. Berapa uang Anda diberi, berapa cincin itu semua Allah Maha mengetahui. Tak boleh pilih kepada Allah. Bohong kalau mengatakan tak punya uang. Ada uang tapi itu misalnya. Jadi kalau kita dikatakan tidak akan sampai kepada puncak kebaikan, melainkan kamu mendermakan sesuatu yang kamu sayangi. Jadi ibu kena balik ke rumah nanti, tengok laci. Laci mahal. Mana yang terbaik? Boleh ke? Susah. Mungkin ini aku dah tak pakai. Ini tak pakai. Bagilah. Bisa kan? Tapi yang mengatakan yang dulu beli yang macam dari kapal tu, ini jangan. Bisa tu, bukan senang ya. Yang terbaik pula. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ayat ini. Maknanya semua manusia sayangkan benda kita, sayangkan harta benda kita, baik keuangan, baik umat, bahkan semuanya sayang. Yang disayang itulah yang mendatangkan pahala sampai ke puncak nilai excellent yang terbaik. Tahu tak? Kira kalau orang bermakan kadang-kadang kita punya baju dah tak boleh pakai, tak pakai. Kalinya udah simpan dalam stok. Nanti ada orang minta bagi. Itu tak sampai ke puncak dia. Tapi pahala dapat. Pahala apa? Pahala karena orang yang menerima itu memerlukan dan dia merasa happy, gembira. Ini baru bagus nih. Aku pakai, happy. Dia pahalanya karena dia gembira. Ya. Bukan pahala karena tapi pahala karena dia gembira. Dapat pahala juga.
walaupun skinhead, tapi tak sampai kepada albir. Sekali-kali kamu tidak akan sampai mencapai puncak kebaikan sehingga kamu mendermakan sesuatu yang kamu sayangi. Yang disayangi itu apa maksudnya? Yang kita sayang lah. Masih bagus lah. Uang semua bagus lah. Uang berapa yang nak kasih pelaku ini? Gitu. Subhanallah. Bukan senang Pak. Ya mudah-mudahan lah semuanya ini dibuka hatinya ya. Semua kita sayang hati kita cari uang bergial-gial, kerja pagi petang, lantas turun ke rumah pula. Itu cobaan. Jawaban betul tu, cobaan, betul tak? Tapi Allah Ta'ala akan menggantinya segala apa yang kau dermakan itu. Kalau itu ada pada kita, insya Allah akan sirna penyakit bakhil. Semoga semua jemaah menjadi ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina. Wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa ta'lam ma fi anfusina faghfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا بما قسمت لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج لك أشتر مجيب دعوة الطويل رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت فارحمنا برحمة طولنا بها رحمة منزلك يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم في أصواتك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله